yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-20. Sumber daya. Amin. Amin. Sesuai tema yang sudah dibuat Bapak Gembala ya, di-share di grup kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Artinya bukan di luar Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Berbicara kuat di luar Tuhan itu terbatas adanya. Berbicara kuat di luar Tuhan itu terbatas adanya. Siapapun kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya latar belakang, mungkin kita punya pengalaman yang lebih, yang istimewa, atau mungkin kita orang-orang yang sudah terlatih di luar Tuhan. Maksud saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pastikan itu semua terbatas adanya. Amin. Makanya temanya di sini dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di bagian yang pertama, Dia, ya, D-nya D besar, artinya siapa? Tuhan, Yesuslah yang memberi kekuatan itu kepada kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini jujur, ya, kita semua mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Kita mengalami yang namanya kelelahan. Hari-hari ini terbukti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya jemaat yang awam, bukan hanya jemaat yang biasa, tetapi berbicara tentang yang namanya kelelahan, semua tingkat, semua level yang mengalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun dia mungkin mempunyai kerohanian yang lebih, sekalipun dia pelayan Tuhan, sekalipun dia melayani Tuhan, sekalipun dia pengurus, sekalipun dia hamba Tuhan, hari-hari ini jangan heran, banyak yang kelelahan. Bahkan banyak hari-hari ini jangan kaget yang putus asa. Karena apa? Dengan masalah persoalan yang mereka alami, dengan masalah persoalan yang terjadi, mereka tidak kuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak kuat. Sehingga jangan heran, wah, kalau di gereja ini luar biasa, bersyukur kita, ya, jemaat pagi semangatnya luar biasa, memuji menyembah Tuhannya luar biasa. Bahkan nanti di ibadah raya yang kedua lebih lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan puji Tuhan, hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, nanti Bapak Gembala akan melantik beberapa pengurus gereja kita untuk memperlengkapi kekosongan yang masih ada di tengah-tengah kepengurusan gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tujuan ke depan gereja kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Apakah dengan bertambahnya jumlah pengurus pelayan di tempat ini itu membuktikan kita tidak ada masalah, kita tidak ada persoalan? Itu pun saya pastikan tidak menjadi jaminan. Yes. Kemarin saya sampaikan bagaimana seorang yang bernama Ayub. Firman Tuhan jelas sekali, ya, di bagian yang pertama, di pasal yang pertama, di ayat yang pertama, bagaimana seorang yang bernama Ayub, wah, rentetan kelayakannya itu luar biasa. Ayub seorang yang saleh, takut Tuhan, bla 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 bla. Coba kalau sebaliknya,
orang tidak seperti Ayub. Gimana masalah persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jelas sekali di situ dikatakan Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Tetapi secara akal manusia, secara akal kita, kenapa begitu banyak masalah? Kemarin rentetan masalah belum selesai. Orang yang pertama menceritakan masalah persoalan. Yang pertama sudah datang, orang yang berikutnya belum lagi, orang yang kedua sudah datang. Nah, ini bukti rentetan masalah persoalan yang dihadapi oleh seorang yang bernama Ayub. Nah, saya bukannya menakut-nakuti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita koreksi. Apalagi kita mungkin kita jauh dari Tuhan. Kita setengah-setengah ikut Tuhan. Bagaimana nanti masalah persoalan yang akan kita hadapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nah, pagi hari ini kita mengucap syukur. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita. Amin. Ya, bukan dari yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tadi saya katakan berbicara tentang kekuatan yang ada di dalam tema khotbah pagi hari ini bukan berbicara tentang kekuatan yang berasal dari dunia ini. Kekuatan yang saya sampaikan, yang saya bagikan bukan berasal dari pengalaman atau dari manusia, tetapi jelas sekali di situ dikatakan siapa yang memberi kekuatan itu? Dia. Siapa dia itu? Tuhan kita. Amin. Ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita lihat pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Tetapi inilah bukti. Semua Tuhan izinkan datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak saya buka, tapi ada di dalam Alkitab ini. Di Daniel. Ya, di Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mengucap syukur. Ayo, mari kita selidiki Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat Tuhan itu tidak ada yang terlambat. Amin. Buat Tuhan itu tidak ada yang terlambat. Ya, kalaupun datang masalah persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, Pengkhotbah pasal yang keempat kalau tidak salah, di situ dikatakan ada waktu bla bla bla, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bla bla bla. Jadi artinya apa? Memang semua Tuhan izinkan datang bagi setiap kita. Apalagi yang namanya masalah persoalan. Kalau mau lihat siapa orang yang tidak mengalami masalah persoalan, boleh sama-sama saya ajak. Kita sama-sama ke TPU Perwira yang ada di daerah mana itu, ya, Bekasi Utara. Artinya kalau kita sudah tidak bernafas lagi, artinya kalau kita sudah inna illahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kalau tangan kita Tuhan sudah izinkan, ya, ada di atas tubuh kita seperti ini, udah, saya pastikan itu tidak ada lagi masalah. Nah, ini pilihan, mau pilih mana? Tetap kita menghadapi masalah, kita jalani hidup ini, atau kita mau melipatkan tangan kita di atas tubuh kita, baru dibikin di sini apa? Kapas, 2 buntelan kecil-kecil. Apalagi kalau orang Batak kalau udah nyanyi Lauma au tuna di surgui. Wah, kayaknya indung-indungnya mantap banget. Ya, Lauma au tuna di surgui. Padahal paginya tahu nyanyinya apa? Sepanjang kita masih terus begini,
takkan pernah ada. Itu paginya, siangnya udah begini-begini. Enggak heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya ke Kampung Melayu, saya kaget dengan keponakan saya. Bapak tuanya artinya Hahadoli Ito saya ya, kakak abang ipar Ito saya. Umurnya nggak jauh beda. Sehat, gagah, rambutnya gondrong. Sempat tahun yang lalu caleg dari Nasdem, pengacara, tinggal di Berla. Kenapa Bang Ose kok nggak pernah komunikasi lagi sama Tulang? Aduh, minta maaf, dia nyembah-nyembah. Aduh, Tulang minta maaf, Tulang minta maaf. Ini memang dirahasiakan. Bapak tua udah stroke. Umurnya 54 tahun, beda tipis sama saya. Saya 52, Lai itu 54. Dan inilah fakta, ini yang menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari-hari ini jangan kaget berbicara tentang yang namanya kematian, berbicara tentang yang namanya penyakit. Saya pastikan kepada kita, tidak tunggu tua. Benar atau benar? Ya, jadi berbicara tentang yang namanya kematian, berbicara tentang yang namanya penyakit, tidak lagi tunggu tua. Iya. Makanya saya katakan kepada kita, kita mengucap syukur. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya dokter di atas segala dokter. Artinya apa? Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa bersyukurnya kita. Orang di luar sana kebingungan. Iya, Tulang. Dokter Terawang bilang persiapkan aja biayanya. Sedikit kok. Oh, sedikit berapa? 400 juta. 400 juta. Itu saya bilang 400 juta uang atau kertas itu. 400 juta. Orangnya gagah, ya. Namanya Leo Siahaya SHMH. Ini tidak heran lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di luar sana orang tidak heran lagi, tidak kaget. Dan ini yang hari-hari ini terjadi. Ini yang hari-hari ini sedang terjadi. Bahkan jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Diperjelas lagi, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Akan banyak terjadi hal-hal yang akan mengagetkan kita, yang di luar akal pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk itulah pagi hari ini siapapun kita yang hadir di tempat ini, saya pastikan kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap semangat. Semangat kita bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal pikiran kita. Semangat kita, kekuatan kita bukan ditentukan dari jumlahnya, saldo yang ada di ATM kita. Katakan amin. Amin. Iya, itu semua tidak menjadi jaminan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita, saya pastikan jangan itu yang menjadi pegangan kita. Jangan itu yang menjadi andalan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab jelas sekali firman Tuhan mengatakan, Dia yang memberikan apa kepada kita? Kekuatan. Mau kita menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Iya. Kita harus berbeda. Berbeda kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kalaupun mungkin pikiran kita digoda sama si iblis itu, kayak tadi mungkin kita melompat, menari, itu bukan kemunafikan, itu bukan kita bersandiwara.
bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan datang dari rumah mungkin aduh dompet kosong, pas-pasan, sarapan nggak ada di rumah. Aduh, mau uji menyembah Tuhannya juga aduh kurang semangat. Aduh, nanti selesai ini mau kemana kita? Aduh, jangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalaupun berkat itu tidak ada, kalaupun Tuhan tidak memberikan berkat itu kepada kita, kalaupun Tuhan masih mengizinkan setiap masalah, persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi saya pastikan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita nggak boleh loyo, nggak boleh tertunduk kita, kepala kita, tetap kita shalom. Haleluya. Siap. Seperti prajurit Kristus. Siap komandan. Harus begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita letoy, nggak semangat, nggak bergairah, itulah yang menjadi celah buat iblis lewat pikiran kita. Sehingga apa, semakin hari kita semakin nggak bergairah, kita nggak bersemangat lagi. Puji Tuhan, jemaat di tempat ini luar biasa ya. Terbukti lewat ibadah-ibadah yang ada, mereka bersemangat, mereka berbondong-bondong datang ke tempat ini. Bahkan hampir setiap minggu Tuhan bawa jiwa-jiwa baru di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan Bapak Gembala, kita hamba-hamba Tuhan, tetapi inilah bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Inilah penghiburan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Kami juga hamba-hamba Tuhan kalau mengikuti situasi kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tertunduk kita, lemas kita, tidak bergairah kita. Makanya jangan heran banyak sekarang hamba-hamba Tuhan kita boleh cek di rumah sakit. Iya. Bahkan saya dengar kabar hamba Tuhan ternyata sama seperti jemaat biasa. Ya, pulkam. Tahu pulkam? Ya, itu bahasa elitnya. Ya, supaya nggak malu padahal pulang kampung. Karena apa? Ya menghadapi kenyataan hidup ini nggak sanggup, nggak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Mau kita semua kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi? Amin. Mau? Iya, nggak apa-apa. Anak-anak kita membuat kita kesal, gondok, membuat kita capek, nggak apa-apa. Anak-anak kita mungkin Tuhan izinkan membuat kita rugi. Begitu juga nggak apa-apa pasangan kita, suami, sebaliknya istri. Itu semua Tuhan izinkan. Saya pastikan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi jangan diantara kita, apalagi yang sudah dua dipersatukan oleh Tuhan, ya, khususnya kepada ibu-ibu, jangan ada lagi kata atau lagu, ya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tetap bagaimana ketika kita dipersatukan oleh Tuhan, lagunya jangan berubah, ya kan? Kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut, kasih apalagi panjang sabar, pasti memaafkan. akan kasihmu Tuhan. Apa syarat supaya kita sanggup mampu terus ya menyanyikan lagu itu? Itu dia tadi. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, ya udah lagunya itu aja. Mau masak, mau nyapu, pulangkan saja aku pada ibu. Pak Mani kalau dia nyanyi itu nostalgianya kayaknya. Saya juga hobi Pak, karena saya udah dipanggil Tuhan aja. Iya, di Pulau Mas saya tetangga saya Jack Marpau,
Fernando Raja Gugu, ada dulu penyanyi lama Ujung Pardede. Di Pulau Mas itu ngumpul semua. Jadi di Pulau Mas itu terkenal zaman dulu, setiap artis-artis sekarang aja udah kayak jamur. Itu pasti ngumpulnya di Pulau Mas. Karena di sana memang bebas sekali, sampai ada daerah namanya Mardongan. Karena udah kompak sekali, saking kompaknya namanya Mardongan. Orang Batak semua, mau siapa aja. Ya jadi mau nggak mau kita keluar rumah udah ada gitar, ya kan, keluar gang udah ada lapo tua. Iya. Jadi puji Tuhan, saya untung nggak ditangkap polisi. Ya, kalau saya nggak ditangkap Tuhan, kali saya tidak ada di tempat ini. Tetapi inilah bukti kasih Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi ke tema khotbah ini. Bagaimana supaya kita kuat? Sehingga menghadapi banyaknya masalah, persoalan yang hari-hari ini sedang terjadi, kita tidak lagi tertunduk. Kita tidak lagi saling menyalahkan. Apalagi berbicara tentang yang namanya pelayanan. Saya lihat, ya, berbicara masalah, persoalan, ujung-ujungnya bukan pasangan kita, ujung-ujungnya bukan keluarga. Saya lihat hari-hari ini ujung-ujungnya pelayanan. Iya, enggak lagi datang beribadah, enggak lagi melayani. Yang tadinya berapi-api, bersemangat, bergairah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya pastikan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun beban, masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, kayaknya kita sudah tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi. Bahkan saya pastikan kalaupun jalan buntu ada di hadapan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan jalan buntu itu yang akan menyelesaikan masalah persoalan kita. Bukan jalan buntu itu yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Tapi Dia, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Amin. Kita lanjut di pasal ini. Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Saya baca ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Nah, jadi bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ternyata sederhana, sepele jawabannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Nah, berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan bukan berarti kita seperti ada di halte bis. Ya, kita menunggu. Setiap ada yang lewat, kita tundukkan kepala. Setiap ada orang yang lewat, kita tundukkan kepala. Setiap ada yang lewat, kita catat. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan, artinya apa? Ada respon, ada tindakan yang kita buat. Tadi saya katakan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang tidak ada jalan keluarnya secara akal, pikiran manusia, bahkan nyawanya. Ya, nyawanya terancam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita bisa membuktikan pembelaan Tuhan. Apakah dengan masalah persoalan yang Sadrak, Mesak hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tinggal diam? Tidak. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Apa buktinya mereka menanti-nantikan Tuhan?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun firman Tuhan mengatakan mereka orang-orang yang terpilih. Sudah dibuktikan kan waktu dibuat apa? Halo, waktu dibuat apa? Pemilihan kan? Wah, bagaimana pada saat itu orang-orang yang lain sudah dipersiapkan, diberikan ini, itu, segala macam. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Sadrak Mesak hanya apa? Kata firman Tuhan, hanya makan, minum makanan yang biasa. Benar atau benar? Tetapi ketika mereka membuktikan bahwa mereka melebihi dari orang-orang yang diberikan makan, yang sudah difasilitasin segala macam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan memang mengizinkan semuanya itu datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan di tempat ini, yang pertama kita harus tetap percaya kepada Dia. Yang kedua, kita harus tetap berharap kepada Dia. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. Yes. Amin. Jadi saya simpulkan ketiga hal ini artinya apa? Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melekat. Tidak lagi kita bisa menjauh daripada Tuhan. Kemarin puji Tuhan khotbah di doa malam luar biasa tentang marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada ayat berikutnya mengatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya kemarin yang diangkat ke permukaan bagaimana supaya kita mendapatkan kelegaan itu, kita harus mau memikul kuk. Kata Amang Sidabutar pada saat doa malam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap kuat? Kita harus tetap percaya kepada Dia. Kepercayaannya bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini berbicara kepercayaan, kembali lagi bukan hanya sekedar percaya, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, sebab berbicara kepercayaan kepada Tuhan ini nggak bim salah bim langsung terjadi, tetapi kembali lagi ada tindakan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan berbicara tentang percaya di dalam Alkitab ini berbicara tentang apa? Masalah persoalan yang memang Tuhan izinkan datang kepada kita. Jadi artinya apa? Bersyukurlah kita semua ketika Tuhan mengizinkan masalah persoalan yang terjadi, yang datang bagi setiap kita. Amin. Iya, bersyukur. Bukan berarti kita berdosa, bukan berarti kita sudah madesu, masa depan suram, bukan berarti itu sebuah kutukan. Jangan, justru ketika kita menanggapi, berpikir seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru iblis akan memakai. Dia semakin melemahkan kita, sehingga Pak, lewat kelemahan-kelemahan yang iblis buat kepada kita, semakin hari kita menjauh dari Tuhan. Bahkan lama-lama akhirnya Pak, kita menyalahkan Tuhan. Iya. Tetapi berbicara tentang yang namanya menanti-nantikan Tuhan, seperti tadi bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia sudah divonis, firman Tuhan bilang apa? Ketika Raja Nebukadnezar mengumumkan apa? Bahwa mereka semua harus apa? Menyembah patung yang dibuat. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego menyerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dengan pengumuman yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, firman Tuhan bilang apa? Ketika itu terjadi, ketika mereka dipanggil, ini bukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukti bahwa mereka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika ketahuan dia tidak menyembah,
patung yang dibuat raja. Ketika raja menugaskan para pasukan untuk menyelidiki Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang mereka dapat dari ketiga orang ini? Ini firman Tuhan yang mengatakan, ya, bukan saya, tetapi firman Tuhan jelas sekali menulis, mengatakan apa yang mereka dapatkan dari ketiga orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak ada celah, tidak ada satupun sekecil apapun kesalahan yang didapat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terbukti ternyata kenapa mereka tidak melakukan semuanya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang Sadrak, Mesak lakukan? Apa yang mereka temukan dari mereka? Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para pengawalnya, para tentaranya mengecek Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak ada yang lain yang dia lakukan. Selain apa yang mereka temukan dari ketiga orang ini, ternyata mereka hanya melakukan apa? Halo? Apa yang Sadrak, Mesak lakukan? Halo? Mereka hanya melakukan, ayo, doa. Benar atau benar? Saya mau buka ayatnya karena waktu terus berjalan. Tetapi ada ayat yang mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 kali sehari katanya Sadrak, Mesak, dan Abednego pergi hanya untuk menanti-nantikan Tuhan. Dia terus berdoa. Sekalipun nyawanya terancam, firman Tuhan bilang apa? Sadrak, Mesak tidak mencari, dia tidak membuat pembelaan, tetapi semuanya dia hadapi. Sekalipun hukuman sudah ada di depannya, ketika raja memberikan pengumuman bahwa mereka harus dimasukkan ke mana? Api perapian. Bahkan dipertegas lagi, api perapian itu diapakan? Halo? Ditambah perapiannya 7 kali lipat. Tetapi inilah bukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang ini, orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Ya kan? Firman Tuhan bilang begini, hai kamu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu akan dimasukkan ke dalam api perapian. Tetapi ketika itu didengar mereka, sedikit pun mereka tidak gentar. Justru apa yang mereka berikan jawaban kepada para pengawal raja itu? Ini bukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti orang-orang yang menantikan Tuhan. Ketika orang ini mengatakan, ya aku tahu Allahku sanggup melepaskan aku, menyelamatkan aku dari perapian itu. Asalkan engkau tahu Raja, sekalipun Tuhan tidak membebaskan, tidak menyelamatkan aku dari perapian itu. Apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Aku tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat itu. Nah, hari-hari ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti apa kata firman Tuhan? Seperti burung. Iya, bukan burung cabe. Iya, kalau burung cabe-cabe bisanya ya begini. Itu burung cabe-cabe. Coba, termasuk ketinggiannya juga terbatas. Burung cabe-cabe itu tingginya hanya sekian meter dari atas pohon. Tetapi berbicara burung Raja Wali, Tuhan izinkan kita diberikan gambaran seperti burung Raja Wali. Karena berbicara burung Raja Wali, dia tingginya, terbangnya setinggi-tingginya. Tidak seperti burung-burung yang ada, tidak seperti burung-burung pada umumnya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan?
dia sanggup, dia mampu menghadapi segala tantangan. Karena berbicara tentang tantangan, ya di atas yang lebih tinggi itu lebih besar tantangannya. Sehingga apa? Jangan heran burung Raja Wali itu burung yang kuat. Bahkan ada buku yang mengatakan ketika burung Raja Wali melatih anaknya, waduh itu luar biasa. Diangkat anaknya tinggi-tinggi, dilepas itu. Nah ketika dia tahu anaknya sudah menyerah, sudah mengap-mengapan karena memang belum bisa terbang, langsung itu ditolong, dibantu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Tuhan memberikan kekuatan yang terbaik, yang sempurna. Sehingga apa? Badai, masalah, persoalan apapun yang terjadi, yang sedang kita hadapi, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak bergairah. Justru dengan datangnya masalah, persoalan yang ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa membuktikan kita tetap tegar, kita tetap kuat. Dengan bukti apa? Kita berani mengatakan terima kasih Tuhan dengan masalah persoalan yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Kemarin bagaimana Ayub ketika rentetan masalah persoalan, bukan hanya kambing dombanya, bukan hanya harta bendanya. Firman Tuhan menjelaskan ke 10 anak-anaknya. Ya kan? Langsung tidak ada nyawa lagi. Tapi apa yang Ayub lakukan? Apakah dia membuat pembelaan? Tidak. Justru apa kata Ayub? Tuhanlah yang memberi, Tuhan jugalah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sedikit pun tidak ada kepanikan, tidak ada kesedihan dalam hidup Ayub. Dia tetap tegar. Dan gak sampai di situ saja. Nah inilah yang menjadi kenyataan hidup. Kadang-kadang kita bilang udah jatuh ketiban tangga. Berbicara tentang orang percaya nggak cukup. Udah jatuh ketiban tangga, ketiban apa lagi? Cat. Jatuh ketiban tangga, ketiban cat lagi. Waduh, sempurna. Makanya udah masalah persoalan datang. Waduh, inilah orang-orang yang paling dekat yang Tuhan pakai. Apa kata istrinya Ayub? Masih maukah engkau percaya kepada Allahmu? Nah ini pelajaran buat istri-istri ya. Ayo, jangan ketika kita sudah tahu suaminya bagaimana, ya kan? Apalagi kalau udah pulang kerja, masalah, persoalan itu pasti banyak ya. Apalagi yang namanya di atas kendaraan, apalagi yang namanya di atas di jalanan. Apalagi sekarang udah ada peraturan baru, ini istri-istri harus mengingatkan. Ya. Sekarang naik motor nggak boleh lagi pakai sendal jepit. Iya. Karena ini pengaruh. Kalau terjadi tilang menilang udah otomatis belanja dapur jadi berkurang. Iya. Nah, jadi ini tugas istri-istri harus ada yang namanya kerjasama. Jangan begitu pulang, otaknya di sini pakai otak dong. Udah tahu otak jangan ditaruh di sini. Aduh, nggak ada otak di sini, otak itu di sini. Kadang-kadang kan aduh ibu-ibu itu nggak kontrol lagi, aduh. Padahal gara-gara 2000 aja udah melebar kemana-mana. Ya, nggak tahu deh kalau ibu-ibu di sini. Beda kali sama ibu-ibu di Babelan ya. Beda ya. Beda. Kalau kita kan bapak-bapak udah lama, tenang lama. Apalagi kami hamba Tuhan udah berdoa aja mah. Pasti Tuhan gantikan itu mah. Yang penting jangan ada bersungut-sungut mah. Iya pernah saya konseling. Aduh masalahnya sepele. Masalahnya sepele, hanya nggak karena jemur handuk di jemuran aja. Perang Timur Tengah. Waduh, pusing kita mau masuk dari mana, ya kan? Waduh,
Kita sendiri kita korek ya, kita kan namanya hamba Tuhan, ya kan, ciri hamba Tuhan itu mau mendengar aja, itu hamba Tuhan yang baik. Kita dengar semua, ujung-ujungnya apa holana di handuk dan di amangu. Aduh, kita mau masuk dari mana? Tadinya kita pikir, wah, kita udah bawa minyak urapan ini, kita buat pelepasan ini, ya kan? Apa holana di handuk? Aduh, akhirnya puji Tuhan lah, kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus itu ada, enak jadinya, ringan. Amin. Khusus ibu-ibu ini Ayub. Bukan saya karang, ada ayatnya, tidak saya buka. Benar gak para suami? Benar atau benar? Makanya saya katakan Ayub udah jatuh ketiban tangga, ketiban catnya pula. Iya. Tapi saya yakin di gereja GBI Kota Daud tidak ada istri-istri yang seperti istri Ayub. Katakan amin. 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 Iya. Terbukti dari mana? Kalau saya orang yang sederhana, saya nggak mau yang rumit-rumit. Terbukti dari mana? Terbukti dari dandanannya, sederhana. Jadi kalau dandanan ibu-ibu, aduh rapi, datang ke gereja. Ya kalau udah kusut, aduh, itu yang tanda tanya. Ya, tapi ketika ibadah raya pertama saya lihat, aduh ibu-ibunya semangat, bergairah. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan. Ya, apakah salah? Tidak salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi artinya apa? Apapun masalah persoalan itu tidak boleh kita tunjukkan kepada orang lain, kepada orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun masalahnya kecil, besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara kekuatan yang dari Tuhan, sepenuhnya semua kita ceritakan, kita curhatkan kepada Tuhan. Jangan kita tunjukkan. Iya. Akhirnya apa? Ketika kita tunjukkan, apalagi kita ceritakan tentang kejelekan, kekurangan suami kita. Ya, saya sering katakan, ya ketika kita cerita ubi, ya sampainya nanti kolak. Ngerti ya? Ketika kita cerita ubi, sampainya nanti kolak. Iya. Tetapi ketika kita cerita sama Tuhan, hancur hati, saya yakin bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka mau divonis mati, tidak tunggu waktu lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tidak mencari pembelaan, dia juga tidak curhat kepada siapa-siapa, tetapi firman Tuhan bilang apa? Ketika hukuman itu, vonis itu turun, jatuh sama mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya naik ke kamar loteng mereka. Itulah setiap hari yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, ayo siapapun kita harus mau menanti-nantikan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, artinya ketika kita mau berharap, percaya, bersabar, menunggu waktunya Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu bukti bahwa kita benar-benar melekat. Itulah bukti bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi jangan selalu berkat melulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hari-hari ini berbicara berkat, justru itulah yang akan membuat kita jatuh. Justru itulah yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru itulah yang membuat kita menjadi tidak baik. Apakah sekarang berbicara makanan banyak, apakah berbicara makanan enak, itu mendatangkan kebaikan kepada kita, itu mendatangkan kesehatan? Tidak. Jadi hati-hati. Makanya segala sesuatu sekarang, apalagi yang namanya makanan, semua harus dibatasin. Amin. Sebagai bukti saya sampai hari ini umur 52 tahun. Orang bilang, Bapak Roni kayak masih 25 tahun. Iya. Puji Tuhan. Karena ini salah satu bukti, ya. Di rumah kami gula seperempat itu bisa 6 bulan habis. Gula seperempat bisa 6 bulan habis. Karena saya di rumah wajib minum kopi pahit.
minum kopi apa? Pahit. Kopi pahit. Sehingga apa? Saya sehat. Ya kan, kalaupun saya mengalami penyakit, tidak ada penyakit yang serius. Sakit saya sakit kampung semua. Iya. Nah, inilah bukti. Berbicara tentang yang pahit itu pun bisa kita nikmati. Jangan selalu berbicara yang enak, yang manis. Jangan. Hati-hati. Amin. Ya, boleh buktikan. Saya di rumah tidak lagi minum kopi manis. Itu ada anak saya baru panggoran aksa. Jadi mereka wajib pagi kopi pahit. Itu pun kopinya nggak setengah, nggak 3/4. Satu gelas, satu sendok tapi segunung. Harus banyak. Waduh, enak. Mata sampai jam 5 sore nggak merem. Jadi saya nggak pernah tidur siang. Tapi tidur ayam saya sering. Jadi nggak heran kalau di sini di mana-mana kalau udah saya mojok diem aja nggak nyambung, itu artinya saya udah drop. Itu saya udah drop. Kadang-kadang nggak nyambung, udah saya menyendiri aja. Yang lain mau ngomong apa, udah saya yang penting tenang aja. Karena saya jujur nggak pernah lagi tidur siang di rumah, nggak bisa. Iya. Makanya kalau ada siapapun ngajak melayani, ayo kita bersaksi, ayo kita melayani, ayo siap. Kenapa itu saya lakukan? Itulah bukti bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jadi kepada kita semua, siapapun kita hari-hari ini, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat itu tidak menjadi jaminan, enak itu tidak menjadi jaminan. Justru kekuatan yang dari Tuhan itulah yang membuktikan kita tetap kuat, kita tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala.